Halo para kawargian Sayaga semua, ketemu lagi nih di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Kali ini sesuai janji kami akan melanjutkan ya. Kemarinnya kita masih membahas hipnoterapi for children. Kemarin kita sudah membahas bahwa seperti apa sih konsep hipnoterapi untuk anak tersebut. Dan kemarin di video kemarin Bu Widi juga sudah membahas dari 0 sampai 7, apa yang perlu dilakukan, 7 sampai 12, apa yang perlu dilakukan, dan kemudian 13 sampai 17 atau katakanlah dewasa-dewasa awal ya di sini ya. Mhm. Nah, itu sudah sangat komprehensif, sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas. Silahkan dilihat di video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan masuk kepada penjelasan Bu Widi selanjutnya, yaitu kemarin masih mungkin banyak yang bertanya-tanya nih. Oke, kalau anaknya bisa, itu Mhm. syaratnya apa nih untuk Mhm. seorang anak tuh katakan bisa untuk dilakukan hipnoterapi. Nah, Mhm. mangga silakan Bu Widi. Ya, seperti di video sebelumnya saya kan sampaikan, kalau untuk usia 0 sampai 7, saya tidak akan melakukan terapi apa-apa atau hipnoterapi pada anak. Kenapa? Itu pasti yang akan saya benahi adalah pola asuhnya ya tadi. Tapi kalau misalnya sudah di atas usia 7 tahun gitu kan, di mana masa kritis anak, pemikiran secara kritisnya itu sudah mulai terbentuk. Nah, di situ biasanya sudah mulai bisa. Tapi saya, pengalaman saya usia 9 tahun menuju ke 10 lah, antara 9-10 tahun, itu baru saya lakukan hipnoterapi. Dan itu juga syaratnya bukan hanya, oh iya usia segini bisa deh gitu kan. Usia 8 tahun kan udah di atas 7 tahun, ya udah deh bisa gitu. Enggak seperti itu juga, Dok. Tapi ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama adalah anak sudah, yang pasti ya, kalau diajak ngobrol, anak sudah bisa merespon dengan cepat dan responnya itu tepat gitu. Jadi nggak yang lama diem gitu kan, itu juga susah kita mau ngegalinya gitu ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya anak atau secara kognitifnya anaknya cerdas lah, boleh dikatakan begitu ya. Tapi kalau misalnya secara kognitif memang agak low, susah juga ya. Yang kayak banyak bengong gitu kan, itu juga agak susah juga saya untuk bisa mengintervensi anak ini. Tapi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan, syaratnya adalah anak kalau misalnya kita ajak ngobrol, dia responnya cepat dan juga responnya juga tepat atau jawaban yang dia sudah bisa menjabarkan apa perasaannya atau harapannya gitu ya. Dia sudah bisa menceritakan dengan baik lah. Nah, kemudian anak juga bisa fokus. Kebayangkan kalau anaknya nggak bisa diam, kita mau hipnoterapi gimana? Kita mau tangani gimana, agak susah juga ya, walaupun misalnya usianya udah 12 tahun tapi dia nggak bisa diem gitu kan, ya susah juga gitu. Nah, kemudian anak juga sudah sadar, yang ketiga ya, anak sudah sadar bahwa iya sih sebenarnya aku tuh kenapa ya kalau misalnya berteman suka takut mau berteman gitu kan, apalagi sama orang baru. Dia bisa menceritakan dan dia juga sudah sadar, oh iya kalau saya itu susah mau berteman, atau misalnya iya kalau misalnya disuruh sama guru ke depan kok sampai ngompol, misalnya dia sudah bercerita dan dia juga sudah tahu gitu, berarti di situ ada kecemasan gitu kan, ada rasa ketakutan, nggak nyaman ketika disuruh ke depan kelas gitu misalnya. Anak sudah bisa menceritakan itu, anak sudah bisa menyampaikan itu, dan dia juga sudah sadar bahwa oh iya saya ada masalah, dan dia juga sudah punya keputusan, bisa membuat keputusan bahwa ya nggak enak kondisi ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tanya, apa yang bikin kamu misalnya dengan kondisi seperti ini yang membuat kamu jadi rugi? Ya nilai aku jadi jelek karena kalau disuruh guru ke depan aku nggak mau gitu, karena ya tadi takut gitu misalnya. Jadi dia sudah tahu bahwa ada konsekuensi yang harus dia dapatkan ketika dia tidak bisa melakukan hal itu, dan dia juga ada keinginan untuk berubah gitu. Nah, itu yang apa namanya, syarat-syaratnya. Jadi kembali lagi tadi apa, satu adalah ya secara kognitif anak ya rata-rata ke atas lah ya gitu. Kemudian komunikasinya juga lancar gitu kan. Jadi kalau ditanya dia mau jawab gitu kan, jawabannya juga tepat gitu kan. Kemudian yang ketiga dia juga apa namanya,
tadi sadar kalau dia punya, oh iya saya punya masalah ini. Dan yang keempat adalah, oh iya dia memang mau atau punya keputusan untuk berubah. Saya nggak suka dengan situasi ini, saya ingin berubah dari situasi ini. Nah itu syarat-syaratnya sebenarnya dok. Nah makanya kenapa saya tidak lakukan di usia 7 tahun ke bawah. Ya coba aja kalau misalnya tanya, kamu punya masalah ini? Enggak. Ya, nah itu yang banyak terjadi kan gitu. Jadi sebetulnya konsep ini ya ketika kan banyak yang terjadi adalah Mhm, tadi orang tua menginginkan, oh mhm. saya pingin anak saya bisa makan nasi, sekarang lagi takut nasi. Saya pingin anak saya ini rajin, saya pingin, nah kan Ya, itu berarti kan yang menetapkan tujuan atau iya, hasilnya itu kan orang tua. betul. Nah, sedangkan kalau tadi pada Mhm. kasus-kasus hipnoterapi untuk anak ini kan berarti kita fokusnya pada anak tersebut ya. Iya, betul. Nah, itu tadi sehingga ya tadi kalau kalau di bawah tadi ya 7 tahun atau Mhm. tadi syarat-syarat ini belum terpenuhi dalam artian Iya. tadi ya dia belum sadar, Mhm. dia masih ngerasa nggak ada masalah dengan Iya. kehidupannya ya. Nah, ini berarti apa yang biasanya dilakukan, Bu? Nah, biasanya saya lakukan adalah saya kembali lagi melakukan konseling ya. Jadi saya akan sesi konseling kepada orang tua gitu. Jadi ya berarti yang harus dilakukan banyak di rumah untuk perubahan karena kan semuanya perilaku yang apa namanya yang berubah atau perilaku yang muncul itu kan tidak hanya ujug-ujug dia pada akhirnya dia bisa ini atau pada akhirnya dia melakukan ini, tidak kan. Tapi semuanya itu kan adalah proses dari masa kecil bagaimana, ketika dia sudah di tahapan usia ini bagaimana gitu kan. Itu juga semuanya adalah bergantung dari orang tua, bagaimana pola apa namanya pengasuhan dari orang tua sendiri kepada anak. Itu yang biasanya pada akhirnya saya akan melakukan konseling ya. Jadi saya akan cek di rumah bagaimana dia dengan siapa, kemudian ketika dia misalnya bermain di rumah sendiri atau misalnya ada orang-orang lingkungan dari luar rumah gitu. Kalau misalnya tidak ada di rumah, dia banyak dapat stimulasinya dari siapa gitu. Nah, itu yang harus jelas dulu sampai pada akhirnya saya menemukan miss-nya, oh ternyata masalahnya adalah di sini. Maka saya akan melakukan saran untuk perubahan ya, perubahan pola pola pengasuhan dari orang tua kepada anak. Tapi kadang pada akhirnya saya temukan ternyata masalahnya di orang tua nih kebanyakan gitu. Bukan di pola pengasuhannya gitu. Pola pengasuhannya udah oke gitu misalnya gitu. Tapi orang tuanya juga yang pada akhirnya begini, eh orang tua sudah memberikan apa sih namanya aturan misalnya ya. Kemudian kesepakatan aturan kepada anak sudah diterapkan gitu bahwa kalau kamu melanggar ini kamu dapat konsekuensinya ini. Tapi tiba-tiba gitu kan dari orang tuanya sendiri tadi tidak konsisten atau orang tuanya sendiri yang punya perilaku yang bermasalah misalnya sering marah-marah atau apa, ini yang akan diadopsi oleh anak, diikuti oleh anak, muncullah perilaku yang sama yang pada akhirnya ya saya akan lakukan konseling atau penanganan ke orang tuanya dulu pastinya sebelum ke anak gitu dok. Nah, itu memang juga menjadi permasalahan yang paling sering ya, Iya. ketika ya di sini juga seringkali mungkin ya kita dapatkan bahwa Mhm. orang tua tidak pernah mau mengakui bahwa memang ada peran. Jadi kayaknya nggak tahu ini anak diasuh oleh siapa gitu kan, Mhm. mendapatkan semua perilakunya dari mana, Mhm. pokoknya saya mau dia beres gitu kan. Iya, Dan ini mungkin yang banyak dilupakan ya bahwa betul. terapi-terapi yang kami jalankan ini pada intinya sebetulnya bukan hanya di katakanlah di tempat terapinya saja ya Iya. terapi ini berjalan. Tapi apalagi kalau tadi kita sudah bicara anak, Mhm. maka terapi ini berjalan 24 jam setiap hari sebetulnya. Jadi Iya. di dalam ruang terapi ini kita hanya sebetulnya membahas ya Mhm. apa nih permasalahan yang tadi Ibu bilang ya, terutama kalau untuk anak yang memang belum bisa dihipnoterapi karena syaratnya tadi belum terpenuhi kan, Iya. ya kita memberikan konseling, melihat pola asuhnya mana yang Mhm. bermasalah, kemudian memberikan saran perubahan. Tapi kan kembali ya tadi,
Ya sampai ada yang bilang ya kalau nggak salah itu apa hipnoterapis terbaik untuk anak ya Orang tua. sebetulnya orang tua, Betul. betul. Bukan hipnoterapi ya ini anak nggak kenal hipnoterapis gitu kan. Tiba-tiba karena hipnoterapis anak ini mau berubah. Nah, justru saya curiga gitu. Aneh jadinya, Dok. Iya aneh dah dibilangin orang tuanya nggak mempan ya saya sebagai seorang dokter kan juga sering gitu. Dok coba tolong dibilangin. Mungkin kalau dokter yang ngomong nih anak ini denger. Saya kan rada-rada, aduh Bu, nah kalau sampai dia denger saya curiga, nih anak saya jangan-jangan. Loh kok bisa sama orang tuanya nggak mau, sama saya mau gitu Iya, kan. betul. Kan saya curiga, nah, jangan-jangan anak saya bukan anak ibu. Ya ini mas contoh sederhananya mungkin seperti Iya. itu ya banyak orang tua yang seperti kayak cuci tangan gitu ya. Mhm. Begitu sudah kacau balau begini, akhirnya pinginnya orang lain yang menyelesaikan dan pinginnya cepat. Iya. Padahal tadi apalagi kalau sudah 12, 13 tahun, apalagi tadi sudah remaja awal atau bahkan dewasa awal, ya kan berarti kan kumulatif tadi ya dari 0 sampai 20 tahunnya, 0 sampai 17-nya seperti Iya, apa ya. betul. Ya begitu. Oke, ini menarik nih. Nah, terus eh setelah ini apa lagi Bu yang akan kita bahas? Setelah ini kan syaratnya jadi tadi sudah jelas ya bahwa Mhm. syarat-syarat itu harus dipenuhi bagi orang tua yang ingin katakanlah melakukan hipnoterapi pada anak ya harus paham dulu konsepnya seperti apa, Mhm. kemudian syaratnya bagaimana. Karena mungkin kalau di tempat lain ya Mhm. ada saja yang oh bisa itu bisa. Ya, Iya. tapi ya silahkan dilihat ya karena kalau kami lebih cenderung kepada client center ya. Betul. Jadi yang kita hadapi ini anak-anak, Mhm. bukan bukan orang dewasa yang punya kemampuan yang juga mungkin bisa katakan mengkompensasi jenis-jenis terapi sembarangan atau Mhm. ya katakanlah terapi yang bagaimana juga masuk belum tentu. Kita harus sadar itu ya. Nah, berarti kalau Betul. untuk selanjutnya apa nih Bu yang akan kita bahas untuk hipnoterapi dan anak ini? Nah, selanjutnya tadi kan sudah sedikit tuh kebuka Ya. bahwa katanya hipnoterapis yang baik untuk anak adalah orang tua. Di sesi Hmm. berikutnya saya akan memberikan tips hipnoterapi yang baik yang bisa dilakukan orang tua kepada anak gimana sih caranya? Nah Itu. itu ya, jadi kembali lagi tadi seperti yang telah kita sampaikan tadi bahwa terapinya tidak berhenti di ruang terapi ya. Jadi Betul. dalam artian Anda 2 jam sampai 3 jam menjalankan terapi, tapi di rumahnya Mhm. tidak ada perubahan atau tidak ada tindakan, maka ya kembali lagi hasilnya akan jauh sekali dari efektif ya. Apalagi tadi kembali kita bicara anak-anak, Mhm. bukan orang dewasa yang katakanlah sudah punya keputusan ya. Ya, Nah, ini apalagi pengalaman Bu Widi sebagai terapis bagi ABK ya, anak berkebutuhan khusus, tentu saja itu kalau cuma katakan di ruang terapi nggak akan pernah selesai ya, ya, jauh sekali. Tapi betul. nah nanti berarti di minggu depan Bu Widi akan memberikan tips and trick bagaimana cara untuk orang tua bisa menjadi terapis juga untuk Betul. anaknya. Dan tentu ini sangat powerful ya berarti ya. Iya, betul Yes. sekali. Ya, oke. Nah, kembali kalau tadi kan ada beberapa yang Bu Widi juga sebutkan ya, Mhm. kadang-kadang ya ternyata masalahnya juga di orang tua. Mungkin ada pesan-pesan atau Hmm, saran untuk ya katakan tadi ya mungkin ada orang tua yang terketuk juga, ya, artinya yang sadar juga bahwa iya sih sebetulnya masalah-masalah kayak gini sih nggak harus saya luapin lah mhm, atau lampiaskan kepada anak saya. Tapi mmm. gimana? Nah Nah itu itu. mangga Bu, saran-sarannya seperti Iya, apa? sarannya ketika orang tua sedang menghadapi anak dan, orang tua sendiri ternyata susah mengontrol ya, mengontrol dirinya sendiri menghadapi anak, berarti ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya. Entah itu masalahnya, entah itu trauma masa lalunya, entah apapun itu. Artinya orang tua harus segera nih. Jadi jangan berlarut-larut anaknya pada akhirnya masalahnya jadi tambah besar karena kegengsian orang tua Ya, tadi gitu kan. Ah, gengsi gitu karena menutupi kalau sebenarnya dia punya masalah gitu. Jadi berarti orang tua butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi di sini hati-hati, minta pertolongannya jangan pada sembarang orang karena mungkin akan penanganannya tidak tepat. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menjadi masalah baru.
Jadi memang harus pada orang yang tepat. Jadi bisa saja gitu konsultasikan kepada profesionalnya, misalnya kepada psikolog, psikiater atau kepada hipnoterapis bisa gitu ya. Nah, itu yang harus segera dilakukan. Itu, Dok. Baik. Saran dari saya. Iya, itulah saran penutup dari Bu Widi. Jadi terima kasih atas perhatian dan tadi ya. Jadi kita sudah dapat dua nih. Kalau yang belum tahu tentang konsep seperti apa sih hipnoterapi untuk anak itu, silakan lihat di video sebelumnya. Kemudian syarat-syaratnya bahwa kalau memang mau melakukan atau dilakukan hipnoterapi pada anak itu seperti apa. Nah, tadi Bu Widi sudah jelaskan secara komprehensif. Nah, selanjutnya tadi Bu Widi sampaikan bahwa kita juga akan membekali para orang tua untuk menjadi terapis bagi anaknya sendiri. Nah, ini tunggu di video selanjutnya ya. Dan demikian, kalau nanti ada pertanyaan atau mungkin ada saran-saran atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Bu Widi, boleh juga langsung lewat kolom komentar di video ini ya. Jangan lupa untuk ikuti juga media sosial kami di Instagram Sayga Hipnoterapi Bandung dan website kami di hipnoterapibandung.com. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tunggu kami di video Sayaga Hipnoterapi video podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam eling, waspadalan Sayaga.